bersama kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan salah satu dokter di Rumah Sakit Harapan Bunda. Tentunya bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember hari ini, itu ya, pas banget hari ini. Nah, tadi pagi kita sudah mengadakan acara juga di area Poliklinik Rumah Sakit Harapan Bunda, memberikan edukasi terkait HIV/AIDS. Nah, hari ini atau saat ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu dokter penanggung jawab klinik VCT atau klinik Voluntary Counseling and Test, yaitu Dr. Prilly Adria. Kita sapa dulu. Selamat siang, dokter. Siang, Kak. Boleh Dok disapa dulu. Baik, Hati People, Dr. Prilly Adria adalah salah satu dokter penanggung jawab klinik VCT di Rumah Sakit Harapan Bunda. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau terkait dengan HIV/AIDS. Mungkin dari Healthy People juga ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu banyak. Nah, kita boleh deh nanti kita korek-korek sedikit ya informasinya dari Dr. Prilly. Jika Healthy People ingin mengajukan pertanyaan, bisa DM ke Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda atau melalui kolom chat selama acara ini berlangsung. Nah, Dok, kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih, Dok ya. Boleh. Untuk tema Hari AIDS Sedunia ini yang jatuh pada tanggal 1 Desember di tahun 2021 ini adalah akhiri ketidaksetaraan, akhiri AIDS gitu ya, Dok. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, Dok, boleh Dok diberikan pencerahan sedikit tentang HIV dan AIDS. Ini bedanya apa gitu ya, Dok? Oke, jadi kita mulai ya. Untuk HIV itu sendiri sebenarnya adalah nama virus. Jadi dia merupakan singkatan, di mana singkatannya itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi dia adalah virusnya, di mana ketika virus itu menginfeksi manusia, dia akan menyerang yang namanya sistem kekebalan tubuh. Oh, baik. Lalu kita akan bahas apa itu AIDS ya. Jadi AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi dia adalah namanya sindrom, berarti kumpulan gejala. Jadi kumpulan gejala yang memang diakibatkan oleh hilangnya atau berkurangnya kekebalan tubuh atau sistem imunitas kita yang disebabkan oleh virus HIV tadi itu. Jadi HIV-nya itu adalah virusnya, AIDS itu adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh virus itu. Gitu. Baik. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda ya, Dok ya. HIV itu ada virusnya, AIDS itu adalah kumpulan gejala dari virus tersebut. Baik, Dok. Nah, ini akan timbul pertanyaan, Dok. Mulainya sebenarnya kapan sih, Dok? Ini munculnya karena kan kita udah taunya udah lama juga ya, Dok ya, gitu. Nah, muncul pertama kalinya itu kira-kira kapan sih, Dok? Sebenarnya juga kalau dicari ya, banyak literatur yang memang berbeda menyebutkan tahunnya. Tapi memang pada penyakit ini khususnya ya pada tahun 1981 ya, di bagian negara Amerika Serikat itu memang banyak pelaporan nih kasus-kasus penyakit dengan infeksi pada kaum homoseksual yang biasanya dirumuskan mereka menyebutnya itu tuh dulu dengan GRID, yaitu Gay Related Immunodeficiency, di mana penyakit ini menyerang si sistem kekebalan tubuh atau sistem imun pada kaum kaum-homoseksual. Nah, pada saat itu tuh ya, tahun-tahun segitu banyak tuh pelaporan-pelaporan kasus tentang kematian mendadak terhadap pada kaum tersebut. Nah, maka dari itu banyak penelitian-penelitian yang memang meneliti tentang penyakit tersebut. Hingga akhirnya ditemukanlah itu yaitu virus dengan Human Immunodeficiency Virus. Baik, jadi perjalanannya ditemukan satu virus, kemudian istilah awalnya yang tadi dokter sebutkan itu kemudian dari perjalanan tersebut akhirnya karena penasaran kali ya, Dok, biasanya kan orang penasaran itu penelitian ya. Ada penelitian kemudian ditemukanlah dan ditetapkan kalau namanya itu HIV tadi ya, Dok, virusnya ya. Baik, Dok. Nah, ini virus, HIV itu adalah virus. Selayaknya, kalau sekarang kan kita lagi virus corona ya, Dok ya, yang masih belum juga selesai nih. Nah, virus HIV ini kalau menyerang tubuh itu mekanisme seperti apa, Dok? Tadi kan kekebalan tubuhnya ya, Dok ya, yang akan diserang. Jadi kalau kita berbicara tentang mekanisme ya, berarti kan kita berbicara bagaimana sih tubuh itu bisa virus itu bisa menginfeksi ke dalam tubuh kita nih. Nah, awalnya harus kita tahu dulu nih penularannya itu seperti apa ke kitanya itu. Jadi penularan virusnya itu memang melalui kontak atau percampuran dari seseorang ya, tubuh pada penderita si HIV. Contohnya apa? Kayak cairan kelamin ya dengan hubungan seksual, cairan darah dengan penggunaan jarum suntik yang bergantian, dan bisa juga pada ASI ibu-ibu dengan pengidap HIV. Nah, ketika itu terjadi ya, misalnya virus akan menginfeksi tubuh penderita,
lalu dia akan menginfeksi tuh, masuk ke dalam tubuh dan dia akan membelah diri menjadi banyak. Seperti amuba. Iya, dari virus juga gitu. Virus juga gitu. Oke. Dan karena dia membelah diri ya, namanya kita kan punya sistem kekebalan tubuh nih. Nah, sebagai perlawanan istilahnya karena kita kemasukan virus nih ya, sinyal dari tubuh, makanya dalam sistem kekebalan tubuh kita sendiri, sistem imun kita ini memproduksi nih sel-sel yang disebut dengan sel darah putih atau limfosit, khususnya CD4 yang tujuannya buat memerangi si virus ini. Gitu. Tapi alih-alih mau nyerang si virus ini, justru si virus ini nih yang menginfeksi atau menghancurkan si sel-sel CD4 tadi. Nah, udah gitu berarti kan sistem imun kita kewalahan ya untuk mengendalikan lah ya istilahnya virus-virus HIV ini. Nah, maka dari itu karena tidak kewalahan, nggak mampu lagi nih mengkontrol, maka dari itu ya sistem imun kita turun. Dan dari situlah si penderita timbullah gejala-gejala berbagai macam penyakit. Gejala-gejala dan muncul berbagai macam gejala penyakit. Gitu. Oke, baik dok. Nah, ini gejalanya apa saja dan kemudian berapa lama dok dari semenjak itu virus masuk ke tubuh seseorang sampai dengan timbul gejalanya? Itu butuh waktu ya. Tiap individu juga mungkin berbeda-beda. Kalau misalnya kita membahas tentang itu ya, berarti ada yang namanya kita sebut dengan berbagai macam stadium. Nah, yang pertama itu ada stadium yang namanya stadium 1 atau periode jendela. Nah, pada saat periode jendela, nah itu baru pertama kali tuh sejak virus itu menginfeksi kita. Ini. Kalau misalnya pada periode jendela ini biasanya kita yang penderita gitu ya, biasanya belum timbul gejala gitu. Tapi ketika diperiksakan darah biasanya negatif. Walaupun negatif, dia masih bisa berpeluang untuk menularkan ke orang lain. Nah, biasanya periode ini muncul sekitar 1 sampai 6 bulan. Baik. Gitu. Nah, masuklah ke stadium 2 yaitu stadium HIV positif dengan asimptomatik. Biasanya HIV ini udah berkembang biak, di mana ketika penderitanya dites darah ya atau tes anti HIV biasanya dia reaktif atau positif gitu. Dan ini berlangsung sekitar 5 sampai 10 tahun. Baik. Nah, itu tadi dokter maaf dok tadi disebutkan asimptomatik, berarti belum ada gejala gitu. Bisa positif gitu. Lalu selanjutnya stadium 3 baru dah tuh muncul gejala. Gejalanya apa aja sih? Misal ini ada pasien nih diarenya kok nggak sembuh-sembuh atau diare kronik. Terus infeksi saluran pernafasan gitu. Dan mungkin bisa ada pembesaran kelenjar limfo ya gitu. Nah, baru deh di stadium 4 barulah timbul yang namanya AIDS. Di mana kerusakan imun itu sudah semakin parah ya. Dia akan mengakibatkan atau penyakit-penyakit lain yang lebih parah, contohnya kayak toksoplasma ke otak, meningitis, kandidiasis pada tenggorokan, paru-paru, atau mungkin juga bisa ke berbagai macam kayak kanker gitu. Berarti menyerang semua tubuh ya dok semua ya? organ. Gitu. Baik dok. Nah, tadi dari stadium 1 sampai dengan yang terakhir tadi dok, sampai dengan kategori sudah masuk ke AIDS, itu kan tadi dokter bilang waktunya juga nggak tentu, nggak bisa ditentukan ya, tergantung dari daya tahan tubuh orang lain juga gitu loh. Nah kemudian bisa nggak sih dok sebelum sampai ke AIDS itu atau tidak sampai ke sana gitu? Bisa. Makanya itu pentingnya deteksi sejak dini ya. Fungsinya apa? Kita biar tahu nih, kan ada yang namanya CD4, hitung sel CD4, hitung viral load ya. Maksudnya viral load itu kan berarti namanya jumlah virus, partikel virus dalam satu cc darah. Nah, biasanya kita harus tahu juga tuh. Nah, fungsinya deteksi dini adalah supaya kita lebih dini juga memberikan pengobatan pada pasien-pasien yang memang terindikasi ke arah HIV. Itu kalau misalnya kita udah mendeteksi dini nih, berarti kan perkembangan perjalanan penyakitnya atau perkembangan untuk virusnya itu berkembang biak misalnya lebih banyak lagi, bisa diantisipasi atau bisa diturunkan dengan obat gitu. Oke, baik, itu bagian dari konsultasi tadi ya dok ya, dengan gitu. klinik VCT tadi. Baik dok. Nah, untuk penularannya dok, selain tadi dokter bilang kan ya ada hubungan seksual, kemudian dari darah juga, darah mungkin dari jarum suntik yang dipakai berbarengan gitu. Itu ada lagi nggak sih dok yang lain, misalnya batuk gitu ya, itu bisa nularin atau enggak gitu, atau air liur, bercampur air liur gitu bisa atau tidak gitu dok. Medianya apa aja? Ditekankan lagi ya bahwa penularannya itu memang dari
kontak atau percampuran dari tubuh seseorang oleh penderita HIV. Yang pertama itu dari cairan kelamin yang memang berhubungan seksual. Kedua itu adalah dengan cairan darah yang tadi penggunaan jarum suntik ya bersamaan. Lalu ada ASI dari ibu yang pengidap. Jadi kayak media-media seperti udara, air atau dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak ikut dalam serta penularan kepada virus HIV-nya itu sendiri. Ya, gitu. Jadi bersin pun itu tidak, air liur juga tidak. Air liur tidak ya. Jadi sekarang anak suka ada yang ini ya dok ya. Kalau kekhawatiran yang mungkin agak berlebihan gitu. Yeah. Mungkin ada kerabatnya atau temannya, kenalannya gitu yang HIV positif atau sudah AIDS tapi berbagi tempat makan gitu dok, itu salah satu pertanyaannya. Oh iya, ini juga sih banyak ditanyakan ya pada pasien-pasien. Maksudnya hal-hal apa saja sih yang sebenarnya mereka juga jadi bingung nih. Sebenarnya kalau dengan penderita, misal kayak kita sama penderita, apa aja sih yang bikin tidak menular gitu? Banyak sih sebenarnya halnya tadi, kayak bersentuhan, terus bersalaman, berenang dalam kolam renang yang sama. Terus makan dengan alat atau piring gitu ya bekas penderita misalnya HIV gitu, itu tuh sama sekali tidak menularkan. Sama sekali tidak menularkan. Iya. Berbagi jadi makanan itu juga enggak ya dok ya? Enggak. Justru jadi amal ya dok berbagi makanan ya? Enggak gitu. Enggak, itu yang harus dibilang ke para semua sih ya, maksudnya masyarakat. Jadi biar tidak menimbulkan juga gitu. Jadi tidak penderita juga merasa tidak diasingkan gitu. Baik dok, ini sudah lumayan clear dan jelas ya, clear atau jelas gitu healthy people. Jadi untuk media untuk penularannya sendiri ternyata nggak semudah itu ya dok ya, gitu. Perlu yang simple-simple yang tadi dokter Frilly sebutkan itu tidak. Jadi kita harus menyebarkan juga informasi ini ya dok ya supaya tidak terjadi stigma yang negatif terus gitu ya ke saudara-saudara kita yang mungkin menderita atau mengalami HIV positif seperti itu. Nah dok, kalau kita bicara tentang tadi ibu yang menyusui itu nggak bisa ada risiko penularannya dok ya ke bayinya. Nah, bagaimana kalau dengan ibu dengan HIV positif ini kalau dia ibu hamil ya dengan HIV positif untuk melahirkannya gimana nih dok? Ya benar pilihan ya, maksudnya bisa nggak sih dia lahir dengan normal atau memang pilihannya memang harus sesar. Sebenarnya lahir normal pun bisa ya, tapi mengingat lagi bahwa kelahiran normal pada pasien-pasien yang memang ibu hamil pengidap HIV memang sangat tinggi resikonya untuk penularannya ke bayinya, gitu kan, karena bayi kalau misalnya persalinan pervaginam pasti kan melalui jalan lahir ya, di mana bayi akan lebih tinggi resikonya untuk terkontak dengan darah dan cairan vagina gitu. Dan memang harus ada persyaratannya juga sih untuk lahir dengan normal. Yang pertama yang harus kita lihat adalah dari ibunya sendiri. Nah, dia itu minum ARV tidak nih minimal 6 bulan terakhir gitu. Lalu selanjutnya jumlah viral load-nya sendiri itu juga gitu, apakah dia kurang dari 1000 kopi per mili atau jumlah partikel yang tadi dijelaskan ya, maksudnya satu partikel virus dalam 1 cc darahnya itu berapa gitu. Dan kembali lagi mungkin mengenai pemilihan metode persalinan pada ibu-ibu HIV mungkin lebih baiknya juga dikonsulkan ke dokter kandungan yang bersangkutan, karena kan beliau juga ikut andil dalam prosesnya dari awal kehamilan sampai dengan persalinan. Dan mungkin beliau juga kan dokter kandungan memantau juga ya, maksudnya ARV pada ibu hamilnya ini diminum rutin atau tidak gitu. Baik dok. Nah itu untuk yang pilihan dalam persalinannya ya, melahirkan. Nah tadi untuk menyusuinya dok, tadi dokter sudah bilang itu ada risiko juga. Tapi sebenarnya boleh atau tidak sih dok? Dan kalau boleh, itu ada syaratnya atau tidak? Nah sebenarnya sih ini juga berbagai macam pendapat, juga ada yang beda-beda ya. Ada yang bilang tidak boleh dikarenakan memang ASI juga berpeluang besar untuk menularkan ke bayi. Nah, namun cuman memang beberapa literatur juga yang bilang, ada WHO juga bilang memang sebenarnya juga boleh asal ada persyaratannya gitu. Yang pertama, ibunya ini menggunakan ARV jangka panjang dan juga profilaksis gitu. Dan memang mungkin durasi dalam
menyusuinya itu mungkin lebih kurang ya dibanding dengan ibu-ibu yang tanpa pengidap HIV. Contohnya biasanya kan kita nih yang tidak terkena, ibu-ibu yang dengan tidak HIV kan biasanya sampai 2 tahun nih ASI eksklusif lah gitu. Nah mungkin kalau untuk para penderita HIV ya diperpendek gitu. Misal sampai 6 sampai 12 bulan. Ada yang bilang seperti itu dari WHO. Nah cuman memang memikir gini kali ya, kalau misalnya tidak diberikan ASI pun, dan itu juga akan meningkatkan maksudnya tumbuh kembang anak kan juga kita perhatikan gitu. Jadi memang itu pilihan sih sebenarnya. Dikonsulkan lagi mungkin ke dokter spesialis anaknya gitu. Baik. Dilihat dulu apakah ibu yang bersangkutan rutin dengan menggunakan ARV atau tidak. Baik, ARV itu adalah salah satu metode obat yang Iya. Jadi pengobatan ODA atau orang dengan HIV/AIDS itu obatnya adalah antiretroviral gitu. Dan sekali lagi ditekankan ya bahwa pengobatan untuk ODA ini adalah bukan untuk menyembuhkan, nah tetapi adalah menekan si jumlah virusnya itu di dalam darah gitu. Nah biasanya yang kita kenal untuk lini untuk orang dewasa ya contoh obatnya seperti lamivudin, efavirenz dan juga tenofir. Nah seperti itu sih. Baik dok. Nah nanti itu pastinya akan dikonsultasikan lagi dengan dokter kandungannya dan juga dokter spesialis anaknya ya dok ya, agar perkembangan si babynya juga nanti tidak terhambat ya dok. Bukan, jangan jadi halangan nih kalau ibu-ibu yang misalnya dengan kondisi HIV positif atau sudah mengarah ke AIDS ya gitu. Jadi jangan sampai si babynya juga terhalang untuk perkembangannya gitu kan. Itu paling utama ya dok ya. Baik dok. Nah untuk mengetahui bahwa seseorang itu terinfeksi, itu caranya apa gimana dok? Tadi dokter sudah sempat nyebutin deteksi dini. Nah, deteksi dininya gimana dok? Ya, kita harus memeriksakan darahnya gitu, anti HIV. Nah, biasanya di rumah sakit tuh ada tuh. Itu memang masuk dalam program VCT yang disebut dengan voluntary counseling test ya. Misalnya tes secara sukarela nih buat pasien-pasien yang memang mau dites nih gitu. Jadi tujuannya itu ya supaya pertama deteksi dini, terus tentang perawatan, edukasi pengobatan kalau memang nanti positif. Nah, seperti itu. Oh, baik, dok. Jadi untuk deteksi dininya salah satunya nih Healthy People ada pemeriksaan darah ya, dok. Yaitu anti HIV tadi ya, dok ya. Dan itu biasanya kalau untuk ibu hamil juga diperiksakan ya, dok. Iya, kan bahkan screening ibu hamil juga kan HBsAg, anti HIV juga gitu. Nah, kalau untuk kita bicara tentang pencegahan nih dok, kan mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Nah ini pencegahannya gimana dok? Untuk pencegahan itu sendiri yang biasanya untuk dihafal oleh masyarakat sekitar ya, ingat aja ABCD. Jadi A-nya itu absen, di mana tidak melakukan hubungan seksual nih di luar nikah. Lalu B-nya itu be faithful, setia terhadap pasangannya, jadi tidak bergonta-ganti pasangan. Lalu C-nya adalah kondom, yaitu menggunakan alat pengaman jika salah satu pasangannya itu memang pengidap HIV. Dan terakhir itu no drugs, yang jelas tidak menggunakan narkoba, terutama yang jarum-jarum suntik itu ya. Gitu. Baik, itu sih sebenarnya pesannya sudah jelas sekali ya dok ya. Gitu. Jadi Healthy People mungkin yang sedang nonton Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda hari ini, live chat hari ini, mudah-mudahan pesannya nih dapat diterima dan dapat disebarluaskan ya ke kerabat, ke teman-teman, seperti itu. Nah dok, untuk layanan konselingnya sendiri dok, ini kan tadi layanan di klinik VCT ya dok ya. Boleh dok dibantu untuk menjelaskan apa yang dilakukan di layanan tersebut untuk teman-teman dengan orang dengan HIV/AIDS dan yang pelayanan apa lagi sih yang kita sediakan di rumah sakit dok? Jadi ada berbagai macam pelayanan ya. Tadi yang udah sempat sedikit dijelaskan. Yang pertama itu adalah VCT, voluntary counseling test, yaitu tes atau konseling secara sukarela. Jadi pembinaan antara si konselor dengan kliennya ya, dan bersifat rahasia. Nah, di mana ya di situ ya si pasien atau yang mau konseling ke kita ya mau nggak mau mereka harus berkata jujur, maksudnya ya itu yang utama lah ya. Kenapa mau dites, gimana, kenapa dia mau tuh alasannya apa, apakah ada gejala-gejala gitu yang mengarah ke arah
terinfeksi virus HIV. Nah, seperti itu. Nah, ada juga yang namanya PITC. Nah, PITC itu Provider Initiated Test Counseling. Nah, bedanya dengan VCT, kalau misal VCT itu dilakukan secara sukarela. Tapi kalau PICT itu biasanya memang disarankan oleh tenaga medis gitu. Nah, biasanya itu sama fungsinya gitu. Keduanya sama ya, sama-sama untuk melakukan evaluasi, deteksi dini, perawatan dan pengobatan juga itu sama gitu. Lalu selanjutnya ada yang namanya PMTC. Itu Prevent Mother to Child untuk transmission. Jadi melindungi ya ibu-ibu hamil supaya bagaimana tidak tertular ke bayinya. Ini lebih kepada edukasi sih kepada perempuan-perempuan dengan usia produktif atau enggak usia-usia remaja yang pranikah. Nah, seperti itu. Dan ada lagi yang namanya CST, yaitu Care Support Treatment. Nah, ini untuk pasien-pasien yang memang sudah positif HIV-nya. Gitu. Dan untuk kelanjutannya sih mungkin di CST ini ya evaluasi apakah pengobatannya teratur. Kan ada itu yang jenuh karena kan memang kalau kita tahu pengidap HIV itu kan memang harus mengonsumsi obat seumur hidup ya. Jadi emang harus ada evaluasi dari tenaga kesehatannya kepada pasien atau pengidapnya gitu. Baik, Dok. Ini penjelasannya banyak sekali nih. Sangat menyenangkan sekali untuk ngobrol-ngobrolnya gitu. Jadi karena kita dapat pencerahan banyak nih, Dok, ya hari ini gitu. Jadi untuk healthy people mungkin ada kerabatnya atau ada kenal seseorang yang ada kondisi di mana berisiko ataupun mungkin ada tanda-tanda mengarah ke HIV ya, Dok, ya. Jangan, tolong disampaikan, jangan ragu-ragu lagi untuk datang ke rumah sakit ya, Dok, karena ada klinik kami di Rumah Sakit Harapan Bunda juga ada klinik VCT yang bisa memberikan konseling terkait dengan HIV dan AIDS gitu ya, Dok. Dan jangan khawatir karena privasinya pasti akan terjaga ya, Dokter ya. Seperti itu. Nah, untuk tadi dokter juga sudah nyebutin dengan obat-obatan ya, Dok. Ini sama nggak sih obat-obatan untuk HIV dan AIDS itu sama atau berbeda? Untuk jadi kan inisiasi ARV-nya sendiri ya, kalau misalnya memang sudah timbul gejala, misalnya udah ke stadium gejala klinis yang 3-4 yang sudah ada diare kronik, terus penurunan berat badan, lalu infeksi saluran pernafasan hingga sampai keadaan AIDS. Nah, biasanya itu atau mungkin pada saat diperiksa CD4-nya sudah kurang dari 350. Nah, itu udah kita inisiasi tuh untuk mengobati untuk pakai ARV gitu. Jadi itu sih sebenarnya untuk inisiasi ARV-nya, kecuali memang dengan pasien-pasien yang khusus, contohnya sudah ada mengarah ke arah misalnya TB dengan disertai koinfeksi TB, koinfeksi hepatitis, ibu hamil yang memang mengidap. Nah, terus ya udah, jadi langsung diinisiasi tanpa melihat berapa jumlah CD4-nya dan tanpa melihat gejala klinisnya. Gitu. Kalau untuk pengobatan seperti itu. Untuk pengobatan seperti itu, Dok. Nah, tadi ada sedikit pertanyaan sih, Dok, dari salah satu follower Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda yang bertanya, mungkin kalau di stage awal dan sudah diberikan obat, itu bisa sembuh nggak sih, Dok, sebenarnya gitu? Atau dari hasil yang pertama reaktif, kemudian dites lagi karena ada obat-obatan, jadi hasilnya negatif? Jadi seperti yang kita tahu ya, bahwa kalau memang sudah positif HIV, ya penyakit itu tidak bisa disembuhkan gitu. Yang kita bisa lakukan adalah menghambat perkembangan virusnya tersebut sampai ke keadaan lebih parah untuk si penderitanya gitu. Jadi tidak bisa. Tidak bisa ya, Dok, ya. Baik. Jadi tetap saja nih healthy people, jika memang sudah kondisinya ternyata positif, kemudian tapi stage-nya atau tingkatannya masih awal-awal, itu meskipun sudah diberikan obat atau konsumsi obat, tetap nggak bisa negatif, sembuh ya, Dok, kan? Nggak bisa negatif lagi gitu. Jadi obat-obatan ini tidak menyembuhkan, tapi menekan angka penyebaran virusnya ya, Dok, ya. Sehingga mudah-mudahan dan gejala-gejala yang timbul itu juga diharapkan tidak muncul ya, Dok, ya, dan tidak sampai ke tingkat yang AIDS tadi ya, Dok. Bisa ya seperti itu ya. Baik, healthy people, jika ada yang ingin bertanya silakan saja DM ke Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda atau bisa di line chatnya ya selama acara ini berlangsung, sama kita masih ngobrol-ngobrol sama Dr. Prilly. Baik, Dok. Nah, untuk kalau kita memperingati Hari HIV AIDS sedunia nih, Dok, pasti selalu ada istilah yang muncul nih, jauhi penyakitnya bukan orangnya, gitu ya, Dok, ya. Nah, ini istilah ini selalu muncul karena masih banyak stigma-stigma di luaran sana, di masyarakat umum ya, Dok, ya. Ini untuk masih memandang buruk atau masih menjauhi gitu. Nah,
Gimana ya dok, supaya pesan dari dokter nih supaya tidak berkembang stigma yang buruk terhadap teman-teman atau saudara-saudara dengan bedah seperti ini dok? Yang kita harus lakukan ya pertama ya tidak melanggar hak dari penderita HIV itu tersebut ya. Jadi kayak mereka juga mempunyai hak yang sama kayak kita nih buat bekerja, terus buat berumah tangga, dan yang terlebih yang terpenting adalah mereka juga punya kesempatan atau mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Itu yang paling utama. Lalu yang kedua adalah tidak menutup nih kesempatan-kesempatan bagi para pengidap HIV, terutama untuk mengenyam pendidikan, untuk dapat pekerjaan yang layak, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tidak mengasingkan orang-orang yang memang pengidap HIV dari keluarga ataupun maupun masyarakat sekitarnya. Itu sih yang harus gubrak ya, maksudnya ke masyarakat sekitar tentang penderita HIV ini gitu. Baik dok, itulah pesan-pesannya ya. Jadi untuk menekan atau menghilangkan stigma-stigma tersebut, itu tadi pesan-pesannya ya Healthy People. Jadi sesuai dengan tema yang tahun ini juga akhiri ketidaksetaraan, itu juga sama ya dok ya. Berarti semua ini berhak atau setara untuk mendapatkan akses kesehatan, kemudian akses pendidikan, pekerjaan, dan lainnya seperti itu dok ya. Baik dok, sekarang kita ngomongin mitos atau fakta. Karena banyak nih dok yang masih ini bener nggak sih ini salah nggak ya yang kayak seperti itu gitu. HIV/AIDS dapat ditularkan melalui cukuran rambut. Mitos. Tahu gitu ya dok ya. Salah ya. Oke dok. Nah kalau penggunaan obat-obat herbal, apakah itu dapat menekan perkembangan virusnya atau enggak dok? Sekali lagi bahwa tidak ada obat selain antiretroviral yang memang untuk menekan perkembangan penyakitnya. Jadi obat-obatan herbal seperti itu nggak bisa nyembuhin. Itu hanya obat yang dalam medis ya antiretroviral buat menekan perkembangan si virusnya gitu. Baik. Jadi hanya untuk menekan saja ya. Mungkin obat-obatan herbal memperingan gejala-gejala yang timbul, misalnya apa ya tadi gejala-gejala yang sudah mulai muncul. Kemudian kadang-kadang ada sugesti kayak gitu ya dok, kayak minum obat-obatan herbal, kemudian enakan nih badannya kayak gitu. Bisa nggak seperti itu? Tapi kan kalau misalnya obat-obatan herbal kita kan nggak tahu nih apa dosisnya yang diberikan seperti apa. Tapi memang lebih aman sih memang berobat ke dokter gitu. Secara dosis lebih tepat dan dokter kan tahu riwayatnya juga. Gitu. Baik, jadi jangan sembarangan juga ya dok obat, ya. Jangan sembarangan juga untuk minum obat. Ada pertanyaan dari Healthy People? Kayak belum ya dok ya. Baik dok. Nah terakhir dok yang mitosnya nih dok, penggunaan tusuk gigi dok. Kadang-kadang kan kalau di rumah makan ya. Kita suka bawa tusuk gigi sendiri ya gitu. Kadang-kadang di rumah makan ambil tusuk gigi yang sudah terbuka gitu. Hati-hati itu nanti ini bekas orang kayak gitu kan. Nanti ada virus HIV atau apa gitu. Nah itu benar nggak dok? Itu mitos sih. Mitos. Tapi walaupun memang mitos ya kita juga harus berhati-hati juga ya. Kita tahu bahwa virus HIV itu kan nggak bisa tahan nih di luar gitu kan. Nah itu juga harus diperhatikan tuh. Tapi kalau misalnya tusuk giginya memang ada darah, kok kelihatannya kok ada bekas darah masih basah gitu ya. Kalau misalnya kita korek-korek ke gigi gitu kan mengenai gusi ya bisa aja berpeluang gitu. Dengan tujuannya memang harus hati-hati juga kitanya buat proteksi diri kita sendiri gitu. Kitanya juga harus lebih mawas diri berarti dok ya. Baik dok. Nah jika Healthy People tidak ada yang mengajukan pertanyaan, mungkin dok bisa ditutup dengan pesan dari dokter agar kesehatan kita tetap jaga, kemudian dijauhi lah ya dok, atau terhindar dari penularan virus HIV ini. Oke, sebenarnya pesannya sih seperti temanya ya. Untuk pada hari HIV ini ya akhiri ketidaksetaraan, akhiri AIDS ya dengan yang tadi sudah dijelaskan, yang pencegahannya yaitu ABCD tadi. Pertama, tidak melakukan hubungan seksual secara bebas, lalu setia pada pasangan, memakai alat pelindung ya jika salah satu pasangan itu terkena atau pengidap HIV, lalu tidak menggunakan obat-obatan atau narkoba ya terutama jarum suntik. Dan pesannya adalah memang yang terlebih lagi penyakit ini ya di masyarakat masih ada yang memang beranggapan stigma buruk lah ya. Nah itu yang harus didobrak sih. Jadi bukan menjauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya. Itu saja sih sebenarnya. Baik dok, setuju sekali ya dok. Healthy People pasti setuju ya. Baik dok. Nah untuk Healthy People jika ingin melakukan konsultasi dengan dokter di Rumah Sakit Harapan Bunda bisa melalui, mungkin masih banyak nih dok untuk saat ini yang belum bisa kembali ke rumah sakit secara ketemu langsung dengan dokternya ya. Itu bisa melalui telemedicine di Rumah Sakit Harapan Bunda dengan mengirimkan WA ke nomor 0817 0349 0318.
Nah, nanti akan dibantu oleh teman-teman admin yang berjaga atau bertugas untuk bisa konsultasi secara telemedicine dengan dokter-dokter yang dituju gitu. Nah, untuk Dokter Firly sendiri, beliau adalah salah satu dokter penanggung jawab klinik VCT di Rumah Sakit Harapan Bunda, sekaligus dokter jaga. Nah, salah ya dok yang di Rumah Sakit Harapan Bunda gitu. Jadi kalau mungkin ada saudaranya yang sedang dirawat, kadang-kadang ketemu sama Dokter Firly. Baik, Dokter Firly, terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini, atas kesempatan yang diberikan kepada kami juga untuk ngobrol-ngobrol seputar HIV/AIDS. Jadi kita semua udah dapat lebih banyak lagi nih ilmunya ya hari ini. Mudah-mudahan Healthy People juga bisa menangkap atau bisa mendapatkan esensi dari acara hari ini ya Healthy People ya. Nah, Healthy People jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, tetap gunakan masker, tetap menjaga jarak dan tetap mencuci tangan gitu. Karena kita belum selesai ini untuk pandeminya ya, meskipun angka-angka dari kasus COVID sudah mulai menurun tapi juga ada kekhawatiran untuk varian terbaru ya dok ya? Iya, itu yang harus dari hati, tetap jaga protokol kesehatan. Betul, ada kekhawatiran untuk adanya munculnya varian terbaru dari virus COVID ini, jadi tetap lakukan protokol kesehatan, dijaga ketat ya dok. Yeah. Baik, nah Healthy People jangan lupa untuk terus ikuti acara kami, ikuti promo atau edukasi kesehatan yang ada di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda, subscribe juga di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda. ID-nya adalah @harapanbunda_JKT. Di sana akan ada hasil-hasil liputan edukasi-edukasi kesehatan yang dapat bermanfaat buat Healthy People semuanya. Juga jika Healthy People ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Rumah Sakit Harapan Bunda, pelayanan dan fasilitasnya bisa buka di www.rsharapanbunda.com di website kami. Mungkin itu saja dari kami hari ini Healthy People, mudah-mudahan bermanfaat buat Healthy People semuanya. Keep healthy and happy.